Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada jamaah hadirin sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Dan jangan lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruqyah. Nah, apa itu ruqyah? Ruqyah adalah ayat-ayat Al-Quran, nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan doa-doa syar'i yang dibaca untuk mencari kesembuhan. Pada hakikatnya, ruqyah merupakan doa dan tawassul kepada Allah untuk meminta kesembuhan bagi orang-orang yang sakit dan hilangnya penyakit dari tubuhnya. Pertama, Al-Quran. Tidak diragukan lagi bahwa penyembuhan dengan Al-Quran dan dengan apa yang diajarkan dari Nabi SAW berupa ruqyah merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna. Yang kedua, sunnah. Dari Auf bin Malik ia berkata, pada masa jahiliyah kami pernah melakukan ruqyah, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Beliau menjawab, perhatikanlah ruqyah kalian padaku. Perlihatkanlah ruqyah kalian kepadaku, tidak mengapa dengan ruqyah selama bukan perbuatan syirik. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ulama mensepakati bolehnya ruqyah. Hukum dan macam dan syarat ruqyah syar'i. 1. Hukum ruqyah syar'i. Bagi orang yang meruqyah hukumnya sunnah karena mengandung unsur kebaikan bagi orang yang diruqyah berdasarkan sabda Nabi SAW. Barang siapa di antara kalian yang dapat memberikan manfaat bagi saudaranya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim nomor 2199. Macam-macam ruqyah. Ruqyah ada terjadi dua macam, yaitu ruqyah syariah dan ruqyah sirikiyah. Ruqyah syariah adalah ruqyah yang bersumber dari kitab Allah dan hadis Nabi SAW. Juga doa-doa yang tidak bertentangan dengan keduanya. Ruqyah ini umumnya dilakukan oleh orang-orang salih dan bertakwa. Ruqyah seperti ini diterima dalam syariat agama Islam. Adapun ruqyah sirikiyah adalah ruqyah dengan kata-kata yang tidak dipahami, seperti mantra-mantra yang mengandung kesirikan dan semacamnya. Umumnya ruqyah ini dilakukan para pembela dan golongan syaitan. Ruqyah ini hukumnya haram dalam syariat. Haram digunakan ruqyah dan haram mendatangi orang yang melakukan ruqyah seperti ini. Ciri-ciri ruqyah syariah: 1. Menggunakan qalam Allah, asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kedua, menggunakan doa-doa Nabi seperti doa-doa yang terdapat pada hadis Nabi SAW. Ketiga, menggunakan bahasa Arab dan bahasa yang mudah dipahami maknanya, bukan seperti sugesti. Bacaan terdengar dengan jelas, tidak ada yang disembunyikan. Terakhir, tidak diyakini bahwa ruqyah berefek dengan sendirinya, melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang saya jelaskan ini adalah ciri-ciri ruqyah syariah. Adapun ruqyah sirikiyah, di antaranya 1. Terapisi mengaku bisa melihat jin yang ada pada diri pasien. Apabila seorang mengaku ustaz lalu dia bisa melihat jin, maka ustaznya yang perlu diruqyah. Soalnya pada dasarnya manusia tidak bisa melihat jin, kecuali jin yang bisa melihat manusia. Selanjutnya, melakukan praktik penerawangan. Nah, misalkan melakukan praktik penerawangan masa depan, akan terjadi sesuatu. Ini bukan termasuk dari golongan ruqyah syariah, melainkan sirikiyah. Menangkap jin ke dalam botol. Secara logika pun, secara agama, kita tidak bisa melihat jin. Bagaimana kita bisa menangkap jin? Jika ada seorang ustadz yang mengaku atau
seorang yang mengaku ruqyah syariah tapi beliau bisa menangkap jin, maka keilmuannya perlu diragukan. Berarti beliaulah yang perlu diruqyah. Menanyakan nama pasien dan nama ibunya, ini tidak boleh dilakukan karena ini adalah privasi orang lain. Mengadakan praktik mediumisasi, mengobati dengan metode usap telur atau menulis rajah pada telur. Adapun rajah itu tidak diperbolehkan karena rajah itu kebanyakan mengandung kata-kata syirik yang ada di dalamnya. Membekali pasien dengan gombalan dan jimat-jimat yang diklaim mempunyai kekuatan magis, baik berupa keris, Al-Quran mini, Istanbul, tanah, paku, alur angsa, rajah dan wakaf dan lain-lain. Mempunyai tempat praktik tersendiri yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali dirinya. Biasanya kamar penuh dengan kain kuning ataupun tempat dia melakukan kesyirikan dan maksiat. Ini tidak boleh diikuti. Pasien tidak boleh menyentuh air dalam beberapa waktu. Kalau yang khusus yang ini adalah sangat mustahil. Bagaimana kita berwudu jika tidak menyentuh air? Ini termasuk perbuatan ruqyah syirik yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Selanjutnya kita akan masuk pada materi syarat-syarat dan sifat seorang peruqyah. Adapun sifat-sifatnya, 1. Berakidah salafus soleh, yaitu akidah yang murni dan benar, bersih dan jernih dari unsur-unsur kesyirikan. 2. Mengaplikasi tauhid dengan benar dan murni di dalamnya perkataan dan perbuatannya. 3. Meyakini bahwa firman Allah Subhanahu wa taala mempunyai pengaruh dahsyat terhadap setan maupun sihir. 4. Mengetahui pintu-pintu masuknya setan ke dalam tubuh manusia. 5. Mengetahui perkara-perkara mengenai jin dan setan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. 6. Dianjurkan peruqyah itu sudah menikah, yang terutama. Yang 7. Menjauhi larangan-larangan Allah yang dapat menjadi sarana bagi para setan dapat menguasai manusia. Istiqomah dalam melakukan amal ketaatan karena hal tersebut akan menyengsarakan setan. Istiqomah dalam melakukan amal ketaatan untuk membentengi diri dengan zikir yang sesuai dengan ajaran Nabi, untuk melindungi diri dari keluarga dari gangguan setan. Nah, sekian dari saya pada ceramah pagi hari ini. Dari penjelasan ruqyah yang tadi, Ustadz menganjurkan kepada jamaah-jamaah sekalian, perbanyaklah melakukan zikir pagi dan petang, terutama mendirikan sholat 5 waktu tepat waktu. Karena apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka setan dan jin pun tidak bisa mempengaruhi kita dan tidak dapat mengganggu kita, apalagi sampai masuk ke dalam tubuh kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.